Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Masih semangat ya? Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, coba Bapak mau ngetes keseriusan kalian, semangat kalian. Tepuk 1, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan materi bab keempat terkait hukum halal dan haram. Apa? Halal dan haram. Namun sebelum Bapak masuk ke dalam materi, Bapak mau menanyakan terlebih dahulu nih pelajaran kemarin. Masih ingat? Masih ingat? Apa? Pentingnya menghormati tetangga. Pinter. Pentingnya menghormati tetangga. Sekarang Bapak tanya, apa sih arti tetangga kalau masih ingat coba? Apa Mas? Orang yang rumahnya dekat dengan kita. Orang Yang rumahnya dekat dengan kita. bagus, pinter. Jadi tetangga itu adalah orang yang tempat tinggalnya itu dekat dengan rumah kita, itu adalah tetangga. Jadi pentingnya kita menghormati tetangga, bahwa tetangga itu adalah saudara yang paling dekat dengan kita. Ketika kita butuh sesuatu, pasti yang pertama kali menolong itu adalah tetangga, bukan saudara kita yang mungkin rumahnya jauh, tapi yang pertama kali adalah tetangga. Sekarang Bapak tanya, tetangga kalian yang paling dekat di lingkup kelas ini siapa? Nah, pintar. Jadi tetangga kalian yang paling dekat itu adalah tetangga atau teman sebangku kalian. Jadi ketika kalian butuh sesuatu, siapa yang siap sedia? Pasti teman kalian yang paling dekat. Butuh pensil, nggak bawa pensil, pasti tetangga kalian pasti akan memberikan atau meminjami pensil. Baik, kita mulai saja. Nanti sebelum Bapak menyampaikan materi, nanti Bapak akan membuat kelompok. Nanti kita diskusi bareng terkait dengan materi halal dan haram. Oke. Materi terkait dengan halal dan haram. Yuk. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan mempelajari apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, kita mempelajari halal dan haram, tujuannya itu adalah pertama, memahami arti perbedaan antara yang diizinkan atau dihalalkan atau diperbolehkan dan yang dilarang dalam agama Islam. Jadi
Diharapkan setelah kalian mempelajari materi halal dan haram, kalian bisa membandingkan, oh ini makanan atau sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam, oh ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Seperti itu ya. Yang kedua, tahu dasar hukum halal dan haram, bahwa kenapa kok ini dikatakan haram, kenapa kok dikatakan halal, oh ini dasarnya ada di dalam Al-Quran, oh ini dasarnya ada dalam hadis dan seterusnya, gitu ya. Terus yang ketiga, dapat mengetahui sebab-sebab halal dan haram atau mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan sesuatu atau suatu perbuatan dikategorikan sebagai halal dan haram. Jadi bisa memilah dan memilih, gitu ya. Dan terakhir, dapat mempelajari cara mengaplikasikan konsep halal dan haram dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dari sikap hingga konsumsi. Jadi tidak semuanya yang dikatakan haram itu adalah makanan, tidak semua yang dikatakan halal itu adalah sesuatu yang dimakan. Bisa jadi bukumu, pensilmu itu bisa jadi haram, bisa jadi halal, tergantung bagaimana caranya mendapatkannya, gitu ya. Paham? Ya. Selanjutnya, terus apa sih Pak arti halal, apa sih Pak arti haram? Halal itu adalah segala sesuatu, jadi semuanya, segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak mendapatkan dosa atau diizinkan oleh Allah. Jadi segala sesuatu, baik itu makanan, baik itu pakaian atau barang apapun itu, ketika diizinkan oleh Allah berarti itu termasuk halal. Maksudnya apa? Diperbolehkan dalam Al-Quran atau hadis, itu termasuk halal, gitu ya. Yang kedua, pengertian haram. Apa sih arti haram? Haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan, digunakan, dan dikonsumsi serta akan mendatangkan dosa. Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apa saja? Contohnya apa? Misal makanan. Kalau kamu sering main di kebun atau main di ladang, kalian pasti akan menemukan buah yang ditanam oleh orang lain. Padahal salah satu contohnya buah timun. Padahal buah tersebut halal apa haram? Halal, diperbolehkan, gitu. Tapi kalau kalian cara mendapatkannya dengan cara mencuri, jelas itu dilarang oleh Allah. Gitu ya, paham? Yuk, selanjutnya. Dasar hukum halal dan haram. Yang pertama ada 3 dasarnya. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum yang paling utama. Jadi yang menentukan halal dan haram itu bukan manusia, tetapi apa? Allah sendiri. Jadi Al-Quran ini sebagai sumber hukum. Oh, bahwa ini halal, oh ini haram, gitu ya. Terus selanjutnya yang kedua adalah hadis. Hadis itu apa sih Pak? Hadis itu adalah segala sesuatu yang diucapkan, yang dilakukan maupun yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang diucapkan, dilakukan maupun ditetapkan oleh Nabi Muhammad itu artinya atau namanya hadis. Dan yang terakhir adalah ijtihad. Apa sih itu ijtihad? Ijtihad itu adalah pendapatnya para ulama, orang-orang yang paham betul tentang agama Islam, gitu ya. Ini dasarnya ada 3. Lanjut. Nah, dasar dari Al-Quran yang menerangkan tentang halal itu bagaimana Pak? Nomor berapa Pak? Atau surat apa Pak? Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 87, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagimu,
dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksud melampaui batas apa? Berlebih-lebihan, gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan kita itu untuk berlebih-lebihan, gitu ya. Selanjutnya, sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama, disebabkan halal atau haram itu karena zat asalnya, sesuatu yang status hukumnya ditentukan oleh zat atau materi dasarnya sendiri, seperti babi yang haram zatnya. Jadi sudah jelas-jelas dikatakan dalam Al-Quran bahwa itu haram. Contohnya apa Pak? Ini babi, khinzir, atau anjing. Anjing itu zatnya haram, mau itu kulitnya, mau itu darahnya, mau itu air liurnya, tetap jenenge haram ya haram, najis ya najis, nggak bisa ditoleransi. Pak, ada loh Pak, tetanggaku itu biasanya masak daging B2 atau daging anjing Pak. Itu halal nggak Pak? Ya jelas haram. Jelas haram, bukan halal. Kenapa Pak? Karena zatnya sudah haram, gitu ya. Yang kedua, halal karena sifat asalnya. Sebuah perbuatan yang status hukumnya ditentukan oleh sifat perbuatan itu sendiri, seperti mencuri, yang haram karena sifat yang buruk, jadi mencuri. Terus yang terakhir adalah proses pengerjaannya. Lanjut. Nah, ini tadi yang Bapak katakan, halal haram dari zat asalnya nih. Mau diguling, mau di sop, mau di sate, karena zatnya haram, ya haram, nggak bisa dikonsumsi. Lanjut, halal dan haram karena sifat as-sababi atau sebabnya. Contohnya, perbuatan sikap yang sifatnya seburuk mencuri, menipu, judi atau syirik dan diharamkan oleh Allah. Walaupun niatnya, caranya, hasilnya tetap bagus, perbuatan itu tetap haram. Bapak kasih contoh. Kamu tahu mie? Tahu toh, sering makan mie toh, enak toh. Nah, mie itu dasarnya halal. Tapi kalau dimasak dengan sesuatu atau bekas yang haram, jelas mie tersebut haram untuk dikonsumsi. Nggak usah jauh-jauh yang tadi Bapak contohkan. Kalian ketika pulang sekolah bermain di ladang, kemudian terasa lapar atau habis main layangan di sawah, toh perut terasa lapar, kok di situ ada timun. Timun itu halal apa haram? Halal zatnya, ya dah? Zatnya halal. Tapi kalau sebabnya karena dicuri tanpa izin, kemudian kalian makan timun yang zatnya awalnya halal, ketika dikonsumsi menjadi haram. Itu karena apa Pak? Karena sebabnya. Paham ya? Ya. Yang terakhir, halal atau haram dari proses pengerjaannya. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasil akhirnya. Contoh, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas dengan cara terbaik seperti apapun, tetap haram, gitu ya. Penerapan hukum halal dan haram. Yang pertama, membiasakan penerapan halal dan haram dimulai dari sikap
mengakui dan meyakini bahwa hukum ini ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Contoh perenungan, ketika kita tidak menghabiskan nasi dan membuangnya, pernahkah kita berpikir bahwa perbuatan memubadirkan makanan tersebut termasuk haram? Sempat nggak kalian berpikir dibagi MBG makanan bergizi gratis, terus kalian nggak makan atau makan cuma sedikit, nggak enak pak, nggak dihabiskan, itu mubadir nggak kira-kira? Mubadir nggak kira-kira? Mubadir. Pernah nggak bahwa kalian berpikir bahwa itu adalah perbuatan haram? Pernah nggak? Nah, oleh karena itu ketika menghindari perbuatan tersebut, bagaimana yang harus kita lakukan pak? Bisa dengan cara membagi atau menawarkan kepada temannya yang sekiranya membutuhkan. Misal, pak saya nggak suka nasinya pak, nasinya terlalu keras misal. Ada temennya yang butuh nasi karena makanannya banyak, boleh dibagi. Pak saya nggak suka buahnya pak, karena saya alergi dengan buah pisang misal. Kasihkan temannya, berarti secara tidak langsung kalian tidak memubadirkan makanan. Atau pak kalau nggak ada yang mau bagaimana pak? Bisa juga dengan apa? Mengumpulkan jadi satu, kemudian untuk makan makanan ternak, entah itu ayam atau bebek atau unggas lainnya gitu ya. Ya, terakhir yang kedua, penerapan dalam konsumsi. Ya, pokoknya kalau ada label halalnya, jelas itu sudah diuji oleh lembaga yang melabeli halal. Apa nama lembaganya? Ada yang tahu? Nama lembaganya itu adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ini yang melabeli halal dan haramnya. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Tapi kalau kemasan atau makanan tersebut tidak ada label halalnya pak, diragukan itu. Jangan kamu konsumsi. Terakhir, peringatan dari hadis Abu Bakar radhiyallahu an mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya. Berarti jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Kenapa pak? Kalau seandainya kita mengkonsumsi sesuatu yang haram kemudian menjadi daging dalam tubuh kita, kamu mau sholat berapapun rokaatnya dalam sehari, neraka tempat terbaiknya. Loh, kenapa pak neraka pak? Aku kan sudah sholat pak. Karena ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian menjadi daging. Berarti daging tersebut jadi haram. Atau mungkin baju yang kita kenakan ketika sholat ternyata apa pak? Hasil mencuri. Sah nggak pak sholat mak? Jelas. Nih. Gitu ya, paham ya? Paham. Sampai sini ada pertanyaan apa mas? Kalau misalnya uangnya itu hasil dari mencuri, terus dibuat beli makanan, itu makanannya haram. Uangnya hasil dari mencuri, apakah kemudian uang tersebut buat beli makanan, apakah makanan itu haram? Jelas makanan tersebut haram. Kenapa pak? Karena tadi apa prosesnya, karena prosesnya dari sesuatu yang haram. Seperti tadi bapak tanya sampaikan contoh dari sebabnya atau dari zatnya. Babi itu memang haram, mau dikemas apapun tetap haram. Uang dari korupsi atau dari mencuri, mau dibelikan apapun itu barangnya tetap haram. Paham ya? Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Ya mas. Seumpama kan ada, Yang kenceng mas. ada bakso itu loh pak.
nggak tahu kalau itu tuh daging babi, terus udah dimakan, itu dosa nggak Pak? Pak, kalau misalkan apa namanya kita nggak tahu bahwa itu adalah daging babi Pak, terus kemudian apa namanya kemudian kita konsumsi, apakah itu haram Pak? Kalau sesuatu yang tidak kita ketahui kemudian kita konsumsi, tidak haram Mas, jadi dimaafkan oleh Allah, jadi hukumnya halal tetap. Terus siapa lagi? Tadi kamu yang mau bertanya? Oh sudah. Ada lagi? Cukup? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, Bapak akan membagi ke dalam 5 kelompok, nanti diskusikan tentang apa Pak? Silakan nanti kalian cari materi atau makanan yang termasuk halal dan haram, gitu ya. Sebutkan 2 makanan halal dan 1 makanan haram, alasannya apa, gitu ya, paham? 2 halal, 1 haram, dan alasannya apa, paham? Yuk hitung dari sini. 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
2, 3, 4, 5, 2, 5, 4, 3, 4, 5. Oke, yuk sekarang kelompok 1 ngacung yang tadi 1 ngacung. Oke, dilihat teman-temannya. Sudah? Oke, kelompok 2 ngacung. Oke, dilihat teman-temannya. Sudah? Oke, kelompok 3 ngacung. Dilihat temannya. Sudah? Oke, turunkan. Kelompok 4 ngacung. Dilihat temennya. Cek. Sudah? Terakhir kelompok 5 ngacung. Dilihat temennya. Cukup. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti Bapak akan memberikan lembarannya. Silahkan kalian diskusikan, cari 2 makanan atau sesuatu yang halal dan 1 yang haram. Jangan lupa berikan alasannya mengapa kok dikatakan haram, gitu ya. Di sini ada 4 makanan atau minuman pabrik, kemudian makanan tradisional atau minuman tradisional, kemudian hewan dan perbuatan atau pekerjaan, gitu ya. Silakan nanti kalian kumpul jadi 1, tunjuk 1 orang yang nantinya akan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Paham? Yuk sekarang kumpul jadi 1. Bukunya dulu. Yo, bukunya di bawah. Sudah? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di belakang. Balik jadi 1, gabung jadi 1, satukan mejanya. Ini maju. Ayo Mas, maju. Nah, ya maju. Oke. Iki mundur. Nah. Ini maju. Nah. Oke. Geser di kanan.
Geser. Sudah? Sudah? Baik. Sudah belum, ayo Mas? Sudah? Baik. Shh. Kalau sudah, dengarkan baik-baik. Sekali lagi Bapak sampaikan. Silakan kalian pilih ketua kelompokmu yang akan mempresentasikan ke depan. Setelah itu silakan kalian diskusikan, pilih cari dua sesuatu yang halal hukumnya dan satu yang haram. Paham? Paham tidak? Paham ya? Yuk, Mas. Dua. Mas, Mas. Ya, diskusikan. Ya, mulai diskusikan. Yuk, diskusikan.
Sudah belum? Yuk ditulis gimana? Yuk, 2 makanan halal atau 2 sesuatu yang halal, 1 sesuatu yang haram. Kalau disesuaikan kolomnya, kalau ini minuman atau makanan ya tulis makanan atau minuman dari pabrik loh ya. Pabrik itu apa saja kira-kira, ayo sebutkan. Apa Mas? Makanan yang halal atau haram? Misalkan Makanan apa yang pabrik gitu ya, ya, atau makanan boleh, minuman boleh, apa kira-kira gitu ya. ya Pak. Ini tuh apa itu jenis? Anggur itu kan haram, anggur mengandung alkohol. Kan misalnya enggak. Tapi kalau misalnya obat-obat kan nggak haram toh? Iya iya. Yuk, mau apa kira-kira? Cingur. Apa? Makanan atau minuman tradisional, Halal. 2 halal, 1 haram. Alasannya apa? Cingur. Misalnya halal dari hewan kerbau atau sapi. Iya, Sini kan? Bintang hukumnya bintang itu apa? Haram. Ya, kenapa haram? Dan alasannya apa? Karena mengandung alkohol. Alkohol boleh. Sudah? Yuk coba apa? Ini kalau hewan berarti hewan yang bisa dikonsumsi yang halal, atau 2 kemudian 1 yang haram. Yuk jangan lama-lama. Ya Pak. Tuh. Pak, ini sudah belum? Mana halal haram? Haram. Cari yang halal. Kenapa dikatakan halal? Kenapa dikatakan haram? ya Pak. Tulis itu Bang. Itu. Haram. Ya itu kenapa kalau dikatakan haram? Alasannya apa kira-kira? Kenapa? Alasannya karena hidup di dua tempat, yang dua berbeda. alam. Dua alam. Oke, boleh. Itu Boleh. Waktunya 5 menit lagi ya. Ya segera. Waktunya 5 menit lagi. Jangan lama-lama diskusi alasannya apa, kenapa kok dikatakan halal, kenapa kok dikatakan haram. Ya, kenapa alasannya?
Ayo, gimana? Sudah selesai? Gimana, Mas? Oh ya, coba lihat. Oke, boleh, bagus. Ya, tinggal 4 menit lagi. Yang belum selesai segera diselesaikan. Bangunan itu apa? Halal. Halal. Dio. Sampai dari sini. Ya sudah. Ya, sudah selesai. Baik, dengarkan. Nanti penilaiannya seperti ini. Siapa yang maju bertanya, siapa yang maju terus hasilnya bagus, nanti dapat nilai 80. Siapa yang bertanya, pertanyaannya bagus, nanti Bapak kasih nilai berapa? 90, gitu ya. Yang bertanyanya bagus, menjawabnya bagus, Bapak kasih nilai 90, gitu ya. Ya, sekarang
Maju ketua kelompoknya satu-satu untuk mengambil undian. Yo, ambil kelompok berapa? Ambil kelompok berapa? Berapa? Wes. Yuk. Sudah dapat semuanya? Yuk, siapa yang dapat nomor 1? Tadi siapa? 1. 1. Terus, oh 2 siapa? 2. Oke. 3. Nomor 3. Kamu Mas? Tadi berapa? 3. Ini 4. Oh, terakhir 5. Oke. Baik. Yuk, silakan yang dapat nomor 1 tadi ya, dapat undian 1 maju. Jangan kenceng, Mbak ya, tekan yang kenceng. Di sini, maju. Yuk, tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. 1. Minuman teh jumbo hukumnya halal karena terbuat dari teh. 2. Minuman susu UHT hukumnya halal karena terbuat dari air susu. 3. Bintang haram karena mengandung alkohol. 4. Makanan ronde hukumnya halal karena terbuat dari rempah-rempah. 5. Kue putu hukumnya halal karena terbuat dari beras ketan dan gula. 6. Sareh hukumnya haram karena darah yang dibekukan. 7. Burung unta hukumnya halal karena terbuat dari jenis unggas. 2. 8. Burung emprit hukumnya halal karena dari hama tanaman. 3. Tikus hukumnya haram karena menjijikan. Sudah? 10. Kuli bangunan hukumnya halal, membantu mendirikan rumah. Ya, diperhatikan semuanya, dengarkan. Hukumnya halal, mendidik dan mengajarkan ilmu. 12. Berdagang hukumnya haram karena curang dalam melayani dan menimbang. Oke, sekian, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Siapa yang mau tanyakan? Ada yang mau bertanya? Kamu Mas, tanya. Tanya apa Mas? Tanya apa? Jangan Sir. Kenapa minuman beralkohol itu haram? Kenapa yang minuman beralkohol itu haram? Karena Tahu? Ada yang tahu? Kenapa kalau minum alkohol itu haram? Yuk, kelompok 3, kelompok 4 bisa membantu. Apa Mas? Bisa bantu? Oke, dibantu. Ya, pertanyaannya mengapa kok minum alkohol itu haram? Sebenarnya alkohol itu tergantung penggunaannya. Ketika buat obatan gitu halal, tapi ketika buat dikonsumsi itu haram. Oh gitu. Jadi kalau untuk obat itu halal Mas, kalau untuk dikonsumsi jelas haram katanya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? 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 Gak ada pertanyaan? Cukup?
Baik, aplaus untuk kelompok 4. Salam Mbak, salam. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa yang maju tadi? Kelompok berapa? Tadi kelompok berapa? 3. Oh 3. Saya pikir kelompok 4. Ya boleh maju kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Met Mbak ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami akan mempresentasikan tentang minuman pabrik. Pertama ada buah vita. Buah vita hukumnya halal karena mengandung buah-buahan. Yang kedua, kerating deng. Itu hukumnya halal karena minuman penambah energi. Yang ketiga ada vodka. Vodka berhukum haram karena ia termasuk dalam minuman fermentasi. Yang kedua ada makanan tradisional. Nama makanan itu adalah lemper. Lemper berhukum halal karena terbuat dari nasi dan lauk pauk. Yang kedua ada onde-onde. Onde-onde hukumnya haram karena mengandung minyak babi. Dan yang ketiga ada tape. Tape hukumnya halal karena fermentasi selagi tidak memabukkan halal. Hewan yang pertama ada ikan paus. Ikan paus hukumnya halal karena semua ikan yang hidup di laut halal. Yang kedua ada kura-kura. Kura-kura hukumnya haram karena dia termasuk amfibi. Yang ketiga ada lele. Lele bersifat halal karena semua jenis ikan. Selanjutnya ada pekerjaan. Yang pertama pekerjaan dokter. Dokter hukumnya halal karena menyelamatkan nyawa. Yang kedua ada polisi. Polisi hukumnya adalah haram karena menilang. Dan yang ketiga ada mekanik atau bengkel. Itu hukumnya halal karena membantu orang. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Tanya. Mbak, tanyanya. Jangan kenceng. Apakah sama kura-kura dan labi-labi yang hidup di air dikatakan haram? Haram karena Kenapa? hidup di dua alam. Karena hidup di dua Alam. Bagaimana jika mekanik tersebut berbuat curang seperti mengganti busi tidak sesuai? Hukumnya apa? Hukumnya haram Haram. Kenapa alasannya haram? karena ia berbuat curang. Karena berbuat Curang. tidak jujur. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup? Baik, aplaus untuk kelompok 4. Oh iya. Ya, siapa lagi? Kelompok berapa? Kelompok ya, yuk. Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Maju lagi, Mas. Nah, Nama makanan dan minuman. 1. Larutan. Larutan termasuk halal karena dari minuman halal. 2. Roti. Roti termasuk halal
karena dari bahan yang halal seperti tepung, terigu dan lain-lain. 3. Alkohol halal atau haram tergantung penggunaannya. Nama makanan dan minuman tradisional. 1. Bir peletok halal karena terbuat dari jahe, cengking dan gula. 2. Gorengan haram karena mengandung minyak babi. 3. Rujak cingur termasuk halal karena halal dari hewan kerbau atau sapi. Nama hewan. 1. Sapi termasuk halal karena untuk kurban. 2. Kuda termasuk halal karena untuk tunggangan. 3. Kucing termasuk haram karena bertaring. Nama pekerjaan atau profesi. 1. Korupsi termasuk haram karena merugikan negara. 2. Mencangkul termasuk halal karena bercocok tanam. 3. Nelayan termasuk halal karena mencari ikan di laut. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, siapa yang mau bertanya? Aduh, bertanya. Oke. Pertanyaan apa yuk? Mengapa alkohol nyata-nyata memabukkan dikatakan halal? Apa? Mengapa alkohol nyata-nyata dikatakan memabukkan dikatakan halal? Mengapa alkohol itu nyata-nyata haram, terus kok dikatakan halal? Alasannya kenapa? Karena dikonsumsi. Kan sebenarnya alkohol itu untuk obat-obatan, tidak untuk dikonsumsi. Kalau untuk obat-obatan itu nanti termasuknya halal, tapi kalau dibuat dikonsumsi gitu nanti termasuknya haram. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Aplaus untuk kelompok 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Yuk, kelompok berapa ini? 2. 2, ini ya. Maju lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Yang pertama, makanan atau minuman pabrik. Yang pertama, hicitan, hukumnya halal karena terbuat dari susu. Yang kedua, ciki, hukumnya halal karena terbuat dari tepung terigu. Yang ketiga, anggur, hukumnya haram karena mengandung alkohol. Makanan atau minuman tradisional. Yang pertama, sate, hukumnya haram karena menyembelih tidak dengan nama Allah. Kedua, jamu, hukumnya halal karena terbuat dari ramuan tradisional. Ketiga, onde-onde, hukumnya halal karena terbuat dari tepung. Hewan pertama, elang, hukumnya haram karena menyamar kuku tajam. Kedua, ayam, hukumnya halal karena jenis unggas. Ketiga, rusa, hukumnya halal karena buruan. Perbuatan atau pekerjaan. Yang pertama, sopir, hukumnya halal karena mengantar penumpang. Kedua, pengemis, hukumnya haram karena meminta-minta. Ketiga, ojol, hukumnya halal karena mengantar penumpang. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Enggak? Tidak ada? Baik, sekian. Tidak ada? Tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok berdua. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, ayo maju terakhir. Kelompok 5 maju terakhir. Oh iya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama makanan atau minuman: larutan, hukum halal karena dari minuman yang halal. Roti, hukumnya halal karena dari bahan yang halal, contohnya tepung terigu dan lain-lain. Alkohol, contohnya halal atau haram tergantung penggunaannya. Nama minuman atau makanan tradisional: 1. Bir peletok, hukumnya halal karena bahannya mengandung jahe, cengkeh, gula dan lain-lain. Itu gorengan, hukumnya haram karena mengandung minyak babi. Rujak cingur halal karena hukumnya karena dari hewan kerbau atau sapi. Habis itu nama hewan: 1. Sapi, hukumnya halal karena untuk kurban. Kuda, hukumnya halal karena untuk tunggangan. Kucing, hukumnya haram karena mempunyai gigi yang bertaring. Perbuatan atau pekerjaan: 1. Korupsi, hukum haram karena merugikan negara. Mencangkul, hukum halal karena bercocok tanam. Nelayan, halal karena mencari ikan di laut. Sudah, ada yang mau dipertanyakan? Ada yang tanyakan? Cukup? Aplaus untuk kelompok 5. Terima kasih. Baik. Jadi Bapak jawab pertanyaan tadi dari teman-teman kalian. Tadi ada yang menanyakan terkait dengan, Pak, alkohol itu jelas-jelas nyatanya haram, Pak. Kenapa kok dikatakan halal? Tadi betul jawabannya. Jadi alkohol itu kalau kita konsumsi sehari-hari itu jelas hukumnya haram. Tapi kalau alkohol itu digunakan untuk obat, menyembuhkan penyakit, salah satu contoh apa, Pak? Contoh ketika kalian jatuh digunakan untuk mengobati, itu kan biasanya menggunakan alkohol. Itu tidak haram hukumnya, melainkan halal. Terus lagi tadi terkait dengan, Pak, apakah kura-kura sama labi-labi ya? Tadi ya, siapa yang bertanya itu? Oh ya, kura-kura sama labi-labi apakah dikatakan sama, Pak? Kemudian apa hukumnya? Kura-kura sama labi-labi berbeda, tapi satu jenis, gitu ya. Berbeda tapi satu jenis. Kalau kura-kura itu mayoritas hidupnya di darat, dia tidak punya selaput. Kalau labi-labi dia punya selaput dan mayoritas di air. Tetapi labi-labi dan kura-kura itu sama-sama bisa hidup di dua alam atau amfibi. Kalau hewan yang hidup di dua alam itu jelas hukumnya haram untuk dikonsumsi, gitu ya. Tadi ada yang bertanya lagi terkait dengan mekanik. Pak, kalau mekanik itu bekerjanya tidak benar, Pak, tadi bagaimana cara mengganti busi ya? Mengganti businya tidak baik, Pak. Jelas orangnya bukan haram, tapi apa? Uangnya dari hasil tadi memperbaiki motor, hasilnya itu haram. Kenapa, Pak? Tidak jujur. Apalagi tadi pertanyaannya satu lagi apa? Terkait apa? Ada lagi nggak? Cukup ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham ya? Jadi bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram dan alasannya? Paham?
Oke, kalau sudah paham, sekarang balik ke depan, kembalikan meja kursinya seperti semula, kerjakan sebagai refleksi kalian. Sudah? Yuk. Silakan kalian kerjakan jawabannya di buku tulis saja. Oke? Di buku tulis. Jawabannya saja. Setelah itu nanti dikumpulkan. Apa, Mbak? Sampai bawah nanti. Naik, sudah? Ya, cepetan. Jawabannya saja. Sudah? Belum? Ya. Sudah? Tuh tadi organisasi namanya apa? Masih ingat ya? Sudah? Ini nomor 6. Yang 7. Sudah? Nah, ayo sekarang dikumpulkan. Kumpulkan. Cepetan.
Tutup bukunya, ditutup bukunya. Tutup, terus kumpulkan, tutup. Oke. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak akhiri. Jadi terkait dengan hikmah kita mempelajari halal dan haram, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa Pak? Hati yang bersih, jiwa yang bersih, badan yang bersih, pasti segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan mendapatkan ridho dari Allah. Kan seperti itu. Dan jangan lupa hati-hati dalam mengkonsumsi makanan atau menggunakan sesuatu yang dalam tanda kutip masih ragu-ragu. Lebih baik tidak mengkonsumsi atau menggunakannya ketimbang menggunakannya atau mengkonsumsi ternyata nyata-nyata itu adalah haram. Gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dulu dari Bapak terkait dengan materi halal haram. Besok kita akan mempelajari terkait dengan bab 5. Apa Pak? Terkait dengan Khulafaur Rasyidin. Silahkan kalian pelajari, kalian baca materinya tentang Khulafaur Rasyidin. Apa sih itu Khulafaur Rasyidin? Itu siapa saja orang-orang yang dikatakan Khulafaur Rasyidin, terus prestasinya apa, silahkan kalian baca. Kalau memang kurang lengkap di buku LKS maupun buku paket, bisa kalian cari di internet, gitu ya. Baik, kita akhiri pelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.